sama-sama kita ketahui bahwa dalam waktu dekat kita akan melanjutkan prakualifikasi Piala Dunia, di mana pemain-pemain kita maupun pelatih kita sedang berjuang untuk melakukan pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tidak memalukan, sekalipun satu grup dengan tim-tim top Asia. Hal ini terbukti pada dua laga awal Timnas Indonesia menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Sementara, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka, jika menang melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yang akan digelar pada 10 dan tanggal 15 Oktober mendatang. Bahwa kita pernah dikalahkan oleh Bahrain pada saat dulu ya, tapi sekarang ini dengan kondisi pemain-pemain kita yang banyak berprestasi dan memiliki kualitas pemain-pemain diaspora yang berkompetisi di Eropa, ini akan beda lain hasilnya. Apalagi sekarang ini kita sudah merekrut beberapa pemain tambahan, diantaranya Higer dan Reinders yang itu adalah sebagai goal getter. Kita berharap kita bisa mengimbangin permainan daripada Bahrain maupun Cina, karena ukurannya kemarin bahwa kita sudah pernah melakukan dengan yang namanya Arab Saudi maupun dengan tim Australia. Ternyata kita mampu mengatasi ini, sehingga di sini yang kita lihat adalah bagaimana kemampuan daripada pelatih kita menggunakan strategi dalam implementasi di lapangan nanti. Timnas Indonesia akan melanjutkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, untuk memburu tiket Piala Dunia 2026. Sebanyak 27 pemain yang sebagian besar pemain keturunan dan berkiprah di Liga Eropa, sudah mempersiapkan diri menuju ke Bahrain dan China. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menargetkan 2 kali kemenangan. Dengan mencuri angka dari Bahrain maupun China, peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia semakin terbuka. Sementara untuk mencapai target tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menambah amunisi baru dengan merekrut 2 pemain keturunan yang berkiprah di Liga Eropa, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, yang kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan masuknya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders diharapkan dapat menambah kekuatan baru bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita nggak perlu lagi mendebatable lah istilah pemain naturalisasi dan bagaimanapun, karena bagaimanapun mereka itu adalah keturunan ya, baik itu dari kakek, neneknya, ibu, bapaknya, dan semua itu mereka adalah cinta terhadap bangsa ini gitu. Jadi ini yang kita harus berikan apresiasi. Di FIFA pun tidak mempermasalahkan ini, bahkan FIFA memperbolehkan bahwa pemain naturalisasi itu diperbolehkan asal masih ada garis keturunannya. Nah ini kan kita melihat beberapa pemain yang kita sebutkan yang terakhir pun itu kan Higer maupun Reinders itu kan ada keturunan dari Indonesia juga. Jadi bukan mutlak mereka itu adalah pemain-pemain yang betul-betul Eropa murni, bukan, tapi ada garis keturunannya. Keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026 mendapat tanggapan positif dari berbagai negara di dunia. Timnas Indonesia yang sebelumnya dipandang sebelah mata karena posisinya berada di 133 ranking FIFA, kini setelah ditangani pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia telah berubah menjadi salah satu kekuatan tim raksasa di Asia.
Saya berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, elemen bangsa ini, marilah kita bersatu mendukung perjuangan tim kita yang sedang berjuang untuk mengikuti babak para kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ini. Apalagi di depan mata kita akan berhadapan dengan tim Bahrain dan tim Cina. Tentu ini membutuhkan konsentrasi energi yang luar biasa sehingga nanti kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oleh karena itu, dengan sejumlah materi pemain keturunan yang sebagian besar berlaga di Liga Eropa, Timnas Indonesia sedang berupaya membidik tiket Piala Dunia 2026. Namun demikian meski Timnas Indonesia sudah menunjukkan prestasi ke level Asia, masih ada segelintir tokoh sepak bola di tanah air, yang belum menganggap sebagai prestasi. Mereka beralasan, karena sebagian pemain yang memperkuat Timnas Indonesia berasal dari pemain keturunan. Di sisi lain mereka juga menuntut PSSI segera menghentikan program naturalisasi, yang dianggap menghambat kemajuan pemain sepak bola lokal. Berharap semua itu harus bersatu, mendukung supaya prestasi kita bisa dilihat dan tidak dianggap sepele atau sepele oleh negara-negara lain. Dan inilah momentum yang bagus untuk kita mendukung tim nasional kita supaya kita juga dapat berprestasi pada level dunia sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua bahwa timnas kita bisa bermain dalam kompetisi di level dunia. Sudah diduga sebelumnya, tuntutan sekelompok tokoh sepak bola ini mendapat penolakan dari supporter sepak bola di tanah air. Para supporter menilai mereka yang mengaku tokoh sepak bola, tidak paham tentang sepak bola. Untuk itu masyarakat supporter sepak bola Indonesia mendukung Ketua Umum PSSI Erick Thohir, untuk terus melanjutkan program naturalisasi, demi kemajuan sepak bola Indonesia, menuju prestasi sepak bola dunia. Itulah pembahasan persiapan kita dalam rangka perjuangan tim nasional ke Piala Dunia 2026. Mari semua elemen bangsa bersatu mendukung tim nasional kita agar dapat berprestasi pada level dunia. Yeah.